Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, meneruskan bahasan tentang sunnah-sunnah fi'liyah dalam sholat. Pada pertemuan sebelumnya saya menjanjikan untuk membagikan kertas isi doa-doa. Tapi kata Allah, dari tadi jam 9 pagi sampai sekarang saya punya tamu, jadi nggak sempat untuk pergi untuk fotokopi itu lembaran-lembaran tersebut. Tapi insya Allah semua sudah jadi, tinggal difotokopi saja. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan saya bagikan insya Allah. Jadi memang hari ini nggak ada jeda untuk tidak menerima tamu begitu. Jadi karena ada beberapa tamu yang datang tadi seharian full. Hingga sekarang pun belum pulang tamunya. Saya tinggal saja. Tinggal saja, nanti bisa disambung Pak Dalisya gitu. Tayyib, ala kulli hal, kita masuk pembahasan masih di tema tentang sunnah-sunnah fi'liyah dalam salat. Ya. Terakhir kita membahas tentang wad'ul yumna 'alal yusra fawqa sadr, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ini saat kita sedekap. Kemudian yang keempat terkait dengan sunnah-sunnah fi'liyah ya, adalah an-nadhuru mahalli sujud, yaitu melihat ke tempat sujud ya. Jadi ketika kita sholat, kita melihat ke arah tempat sujud kita dengan posisi kepala tidak menunduk, tapi kepala tetap menghadap ke arah kiblat. Cuma yang melihat ke arah sujud adalah kedua mata kita begitu. Jadi bukan kita menunduk begini, tapi dengan pandangan kita ke arah tempat sujud. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, lamma dakhala Rasulullah al-Ka'bata ma khalafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah ya, maka beliau tidak bergeser sedikit pun pandangannya ke tempat sujud beliau, hatta kharaja minha, sampai beliau keluar dari Ka'bah tersebut. Jadi pandangannya tetap ke arah tempat sujud, tapi posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. Begitu ketika sholat. Kemudian yang kelima adalah istiwa'udz dhahri fil ruku'i wa adami raf'ir ra'si aw khafdihi wal qabdu bil kaffi 'ala rukbatain ma'a tafrijil asabi' wa muba'adatil adudain anil jambain. Yaitu ini sudah kayaknya ya, meluruskan punggung ketika rukuk dan tidak mengangkat atau menundukkan kepala. Jadi lurus ya. Wal qabdu bil kaffi 'ala rukbataini, kemudian menggenggam kedua tangan kita menggenggam lutut. Ma tafrijil asabi, tafrij asabi ini begini, bukan begini ya, tapi begini ya. Tafrij asabi ini namanya. Wa muba'adatul adudain anil jambain, kemudian menjauhkan dua siku ya, dari lambung ini ya, begini. Jadi bukan begini, tapi begini. Nah, jadi begini. Ini termasuk sunnah dalam sholat begitu. Kemudian yang keenam adalah an-nuzulu fi sujudi 'alal yadain qabla rukbatain. Ketika turun untuk sujud, mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ini sunnah.
Artinya kalaupun kita meletakkan lutut dulu kemudian tangan itu tidak mengapa. Begitu. Jadi ada dua pilihan, boleh kita meletakkan kedua tangan dulu baru lutut atau sebaliknya lutut dulu baru tangan, ini tidak mengapa. Ya, semua masing-masing hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasai, kemudian Tirmidzi dan Abu Dawud juga meriwayatkannya. Jadi boleh meletakkan kedua lutut kita dulu atau kedua telapak tangan kita. Jadi ini sama-sama diperbolehkan, begitu. Kemudian yang ketujuh adalah di antara sunnah dalam sholat adalah tamkinul jabhati wal anfi wal yadain minal ardi ma'a mujafatil yadaini anil jambain. Ketika sujud kita disunahkan untuk benar-benar menekan jidat dan hidung kita serta kedua tangan kita ke tanah, maksudnya ke tempat ya, ke tanah ini, ke tempat kita sholat. Ma'al mujafatil yadaini anil jambain, dengan menjauhkan ya ini apa tangan kita dari lambung kita ya. Jadi begini, jadi bukan nyingkup begini tapi begini ya, jadi begini ya, seperti itu. Kemudian waqul kaffaini khaddu al mankibaini awil udhunain, kemudian meletakkan kedua tangan kita sejajar, boleh dengan sejajar pundak ataupun sejajar dengan telinga. Jadi ketika sujud kita boleh begini ya. Semaju enggak, Pak? Oh, pendek ya? Pendek ini. Iya. Mungkin begini nih. Nah. Begini. Ini sejajar dengan pundak, Pak. Ini. Ya. Ataupun sejajar dengan telinga, boleh seperti ini. Nah, ini juga boleh. Ya. Jadi begitu. Nah, tangan posisi bukan begini. Ya. Ini nggak boleh, tapi begini, membuka. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya sholatnya kita benar-benar rapat ya semampu kita, ya. Tapi bukan begini. Nah, begini. Yang salah lagi seperti ini. Nah, duduknya ya sujudnya anjing kalau istilahnya begitu. Jadi begitu. Ini termasuk sifat sujud yang disunahkan seperti itu. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Humaid. Ia menuturkan, fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi' rijlaihi al-qiblah. Jadi ketika sujud meletakkan kedua tangannya ya, lalu kemudian menghadap ke arah kiblat. Ya, kedua tangannya menghadap ke arah kiblat dan sampai kedua kakinya jari jemarinya semua diusahakan menghadap ke arah kiblat. Intinya tentunya semampu kita. Kalau sakit itu urusan beda lagi ya. Tapi itulah sujud yang sempurna seperti itu. Baik. Kemudian ya, ada beberapa faedah terkait dengan sujud ini. Ada sebagian ulama yang membedakan antara perempuan dengan laki-laki ketika ruku dan ketika sujud. Ya. Jadi mereka mengatakan nih, sebagian ulama mengatakan bahwa innaha tujma'u nafsaha wa la tujafa wa tadumu fakhidaiha wa ghayra dzalika li anna hada astarun laha. Jadi cara sujud ataupun rukuknya wanita itu agak lebih mengempit ya, agak lebih mengempit, jadi tidak lepas begini. Kenapa? Untuk lebih menutup auratnya begitu. Cuman ini bukan dalil ya, cuman ini pandangan para ulama. Adapun dalil tetap sama, Rasulullah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Cuman ini hanya sifat pandangan sebagian para ulama untuk lebih menutupi aurat dirinya. Wallahu a'lam bishawab begitu. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 sunnah dalam salat adalah iftirasyur rijlil yusra wa nasbul yumna fi jalsati baina sajadatain.
Ketika duduk di antara dua sujud, yaitu dengan posisi duduk iftirash. Tahu duduk iftirash? Yaitu telapak kaki kiri kita duduki, lalu kemudian kaki kanan telapaknya kita tegakkan. Itu yang disebut dengan iftirash, ya. Jadi bukan duduk tawarruk, tapi duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud itu duduk iftirash, begitu. Jadi modelnya ya antum tahu lah begini. Nah, ini namanya duduk iftirash, ya. Yang jelas semampu kita sekali lagi. Nah, tapi seperti ini, menegakkan kaki kanan kita, telapak kaki kanan, kemudian kita duduki telapak kaki kiri kita. Maka ini yang disebut dengan duduk iftirash. Ini disunahkan dalam sholat, begitu. Baik, kemudian ada lagi model duduk yang disebut dengan duduk iqa'. Dan iqa' ini adalah duduk yang diperbolehkan, ya. Sebagaimana dituturkan di sini, wa yajuzu kadzalika baina sajadatain, dan diperbolehkan begitu juga duduk di antara dua sujud itu, an yansiba qadamaihi wa yaquda 'alal aqibain ahyanan wa huwa ma yusamma bil iqa', yaitu menegakkan kedua telapak kakinya kemudian menduduki kedua tumitnya. Ini yang disebut dengan duduk iqa' yang diperbolehkan, ya, namanya duduk iqa'. Tapi ada duduk iqa' yang dilarang, yaitu dengan menempelkan pantat kita kemudian menegakkan kedua telapak kaki kita ke kanan dan ke kiri. Kanan kirinya ditegakkan, kemudian pantatnya ditempelkan di lantai. Maka ini iqa' yang tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan adalah menduduki tumit, kedua tumit kita. Maka ini iqa' yang boleh. Seperti ini contohnya. Nah, begini. Ini iqa' yang boleh dibolehkan. Yang tidak boleh, alhamdulillah saya nggak bisa. Susah, sakit, ya. Sakit itu yang tidak diperbolehkan. Apa aja bisa. Jadi begitu, ya. Baik. Kemudian yang ke-9 adalah itolatul jalasati baina sajadatain. Memanjangkan duduk di antara dua sujud ini boleh, memperlama. Ini diperbolehkan, ya. Jadi boleh ketika kita duduk di antara dua sujud agak lama. Ini sebagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anas menuturkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqutu baina sajadatain hatta naqul qad auhana. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk di antara dua sujud, ya, sehingga kami mengira bahwa beliau telah lupa rakaat berapa ataupun dalam posisi apa, karena saking lamanya dikira ini Rasulullah lupa nih kayaknya nih, begitu, ya, gitu. Atau dalam riwayat lain hatta naqulu qad nasiya, sehingga kami mengira bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lupa, ya. Jadi begitu, saking lamanya duduk di antara dua sujud ini sunnah, begitu. Baik. Kemudian yang ke-10 adalah al-julusu ba'da sujudi qabla al-qiyami liqra'ati tsaniyati awir rabi'ati al-jalsatu al-istirahah. Jadi duduk setelah sujud yang kedua ketika hendak bangkit. Ya kan, misalnya di rakaat pertama itu kan langsung bangkit setelah sujud kedua kan. Nah, itu ada sujud sebentar namanya jalsatul istirahah, duduk istirahah. Maka ini sunnah. Jadi tidak langsung bangkit. Misal ketika kita sujud yang kedua, Allahu Akbar, kemudian kita mau bangkit, kita duduk dulu, Allahu Akbar. Nah, begitu baru naik. Nah, ini namanya jalsatul istirahah ataupun duduk istirahah. Maka ini sunnah untuk melengkapi ibadah sholat kita, ya. Nah, kalau misalnya kita nggak menggunakannya, ya tidak mengapa, ya. Tapi yang jelas ini untuk menyempurnakan gerakan sholat kita, begitu.
Kemudian yang ke-11 adalah al-i'timadu 'alal ardi bil yadaini inda nuhudi ila rak'atil jadidah. Yaitu bertumbuh ya di atas tanah dengan kedua tangan kita ketika hendak bangkit ke rakaat berikutnya. Bertumbuhnya dengan kedua tangan, bukan dengan kedua lutut. Ketika sujud mau bangkit begini. Allahu Akbar. Kemudian bangkit, Allahu Akbar. Begini, ya. Ini namanya bertumbuh kepada kedua tangan. Ini sunnah. Adapun mau dengan menggunakan kedua lutut ya silakan. Tapi yang lebih sempurna, yang lebih afdal yaitu dengan menggunakan kedua tangan. Jadi tidak menyalahkan dengan menggunakan kedua lutut. Kalau mampu dengan menggunakan kedua tangan itu lebih afdal begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya yang ke-12 adalah al-iftirasyu fil julusi li tasyahudil awal wa tawarruki fi tasyahudil akhir. Jadi duduk iftirash ketika tasyahud awal dan tawarruk ketika tasyahud akhir ini sunnah. Tadi sudah kita sebutkan kan? Kalau iftirash itu menduduki telapak kaki kiri kita, menegakkan telapak kanan kita. Itu namanya iftirash. Kalau tawarruk itu telapak kaki kanan kita tegak, kemudian kaki kiri kita berada di bawah kaki kanan kita, kemudian pantat kita berada di atas lantai, begitu. Ya seperti tasyahud akhir ya. Duduk tasyahud akhir itu disebut dengan tawarruk. Nah, ini sunnah begitu. Lah seandainya kalau kita nggak mampu untuk tawarruk ya nggak apa-apa, sama-sama duduk iftirash. Kalau memang kita nggak mampu, mungkin sakit atau lain sebagainya, itu. Tapi yang sunnah begitu, iftirash di rakaat di tasyahud awal pertama dan tawarruk di tasyahud yang kedua, begitu. Kemudian yang terakhir di sini adalah al-isyaratu bisababati fi tasyahudi min awwalihi ila akhiri du'a wa ramyu bil basari ilaiha. Isyarat dengan menggunakan jari telunjuk di dalam tasyahud mulai awal sampai akhir doa. Jadi begitu ya. Waramyu bil basari ilaiha, dan pandangan kita mengarah ke ujung jari telunjuk ketika tahiyat, Pak. Jadi sudah tidak lagi ke arah tempat sujud kita, tapi ke arah jari telunjuk kita. Jadi ngelihatnya ke arah sini pandangan kita. Tapi juga bukan begini, ya, tetap begini posisi di depan, tapi melihat ke arah jari telunjuk kita, begitu. Nah ini dimulai dari awal kita doa sampai akhir, ya, begitu. Cuma ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa isyarah itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Karena itu bentuk ketika kita mengacungkan jari itu bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Cuma dalam hadisnya di sini disebutkan dari Ibnu Umar, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana idza jalasa fi salati wa da'a yadayhi ala rukbatayhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dalam salat yaitu tasyahud ya. Wa da'a yadayhi ala rukbatayhi, beliau meletakkan kedua tangannya di atas paha beliau. Wa rafa'a isba'ahul yumna allati talal ibhamu fata'a biha. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari telunjuknya ya. Lalu kemudian fada'a biha, kemudian berdoa dengan ini, isyarat ini. Jadi begitu ya. Wa rama basarahu ilaiha, lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melemparkan atau memusatkan pandangannya ke arah telunjuk ini. Ya, wa yadul yusra ala rukbatihi, al yusra basituha alaiha, dan kemudian tangan kirinya tetap beliau letakkan di atas fakhid beliau ataupun di atas paha beliau yang sebelah kiri. Jadi begitu ya. Yang jelas ini dalilnya terkait dengan memulai tahiyat itu dari awal kita doa, begitu. Adapun ada yang nanti mengatakan enggak, saya dapatkan hadis yang dimulainya dari ketika tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Ya silakan,
bagi yang punya dalil, kan begitu. Jadi kita hanya menyebutkan dalil tentang memulainya dari mulai awal doa. Jadi begitu ya. Baik. Ini sunnah fi'liyah yang ke-13, tentunya ini yang terakhir, dan memberikan isyarat itu hanya dengan jari telunjuk, nggak boleh jari tengah ataupun jari kelingking, nggak boleh, ataupun jempol begini nggak boleh ya, harus menggunakan jari telunjuk itu. Baik, selesailah pembahasan kita tentang sunnah di dalam salat, baik qauliyah maupun fi'liyah. Sekarang kita masuk ke umurun tubahu fi shalah, perkara-perkara yang dibolehkan, yang masih dibolehkan, yang tidak membatalkan di dalam salat kita. Ada ya hal-hal yang demikian. Di antaranya pertama adalah perbuatan yang kita bahas. Apa saja perbuatan-perbuatan ataupun pekerjaan yang masih dibolehkan dilakukan ketika sholat? Pertama adalah menggendong anak kecil dalam sholat itu boleh, tidak membatalkan sholat kita. Karena Rasulullah SAW dulu pernah membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Pernah beliau menggendong saat sholat, menggendong Umamah. Umamah ini putri dari Zainab. Zainab ini putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada wadaha wa idza qama hamalaha. Ketika beliau hendak sujud, beliau meletakkan ini anak. Kemudian ketika beliau bangkit, beliau gendong lagi ini anak. Nah, itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-mashyul yasiru lil hajah, yaitu jalan sedikit lah karena ada kebutuhan. Ya, itu diperbolehkan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait, beliau salat di rumah. Wal babu alaihi muglaq, dan pintu saat itu tertutup. Fajitu fastaftahtu, lalu kemudian aku datang, Aisyah datang, minta dibukakan pintu. Famasya fafatahali, kemudian beliau berjalan dan membukakan pintu. Thumma raja'a ila musallahu, kemudian beliau kembali ke tempat salat beliau. Wa wasaftu anal baba fil qiblah, dan aku sifati pintu itu ke arah kiblat. Ya. Jadi boleh maju ke depan, boleh, kemudian mundur. Nah, ini sama ketika saat kita ingin mengisi shaf yang kosong di depan kita. Misal kita sholat, lalu kemudian ternyata di depan kita membatalkan diri, maka kita boleh maju ke depan. Melangkah diperbolehkan, itu tidak membatalkan sholat kita. Atau ketika kita sholat sunnah, kemudian di depan kita kan sudah ada sutrah, kemudian sutrahnya tersebut hilang. Misal pembatas kita manusia, Pak Kamal di depan sini, saya di belakangnya. Pak Kamal bangkit pergi, maka kita boleh untuk mendekat ke arah sutrah. Jadi itu tidak membatalkan sholat kita. Karena itu hajah, ya. Karena ada alasan dan kebutuhan diperbolehkan. Dan saat itu Nabi membukakan pintu. Ada pertanyaan kemarin kan, gimana kalau kita membatalkannya, kan begitu kan? Lalu kemudian apakah boleh meneruskan? Kalau sudah ada kalimat kita sudah membatalkan, ya berarti ya nggak bisa diteruskan, diulang lagi dari awal. Tapi kalau seandainya kita nggak punya niat untuk membatalkan, misal karena memang ketok terus, maka kita bukakan pintu. Ya ingat, di sini Aisyah memberi isyarat pintunya di depan, ya kan, bukan pintunya di belakang ataupun di mana ya, kita di atas turun ke bawah sebentar itu. Ini enggak ya. Jadi pintunya di depan dan dekat tentunya, dibukakan itu tidak mengapa, itu diperbolehkan, begitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah al-harakatu li inqadhi tifli aw ghairihi min at-tarati aw mimma yu'dhi, yaitu bergerak untuk menyelamatkan anak kecil atau yang lainnya dari hal-hal yang dapat membahayakannya. Itu boleh. Ya. Jadi diperbolehkan, misalnya kita lagi sholat, kita melihat ada anak kecil yang naik ke atas mimbar, ya kan? Nah pada saat itu boleh kita bergerak sedikit mengambil anak kecil tersebut agar supaya tidak terjatuh. Atau terkadang ketika kita menaruh kacamata kita, ini sering nih,
Anak kecil lari saja bubuk di depan kita, kemudian mau menginjak kacamata kita lah, saat itu kita boleh bergerak mengambil kacamata tersebut, itu tidak mengapa. Jadi diperbolehkan seperti itu, ya. Baik, itu gerakan yang diperbolehkan ketika sholat. Kemudian yang berikutnya adalah mudafa'atul mar amamahu fi shalah, yaitu menghalangi seseorang yang berjalan di depan kita ketika kita sholat itu boleh. Jadi begini, itu diperbolehkan. Ya. Nah, kalau orang yang paham maka ketika diginikan, oh iya ada orang sholat minggir. Saya pernah sholat di Masjid Mubarak, sholat di atas. Lagi sholat Allah Akbar, orang jelimet aja saya ginikan ditampek. Sholat saya. Sholat sambil ngeliatin begini akhirnya. Siapa itu orang? Habis sholat selesai saya lihatin, wah ini orang bener aja nggak pernah sholat di masjid. Wallahu alam dia sholat di musola kali. Cuman saya tanya-tanya dia orangnya jarang sholat. Oh pantesan masuk masjid itu sholat sunnah tahiyatul masjid saat itu waktu sholat Jumat. Pantesan sampai pojok sana dia malah ngobrol cekakak-cekekek, udah tua ngobrol begitu. Sekarang kesel juga orang lihat orang begitu kan, ya, udah nggak pernah ini nggak punya ilmu, jadi begini ditampal, ya, jadi emang nggak punya ilmu orang begitu, ya, maka kita diperbolehkan untuk begitu, untuk menghalangi orang untuk lewat di depan kita, semampu kita, ya, kalau dia lewat, ada yang gini lewat belakangnya, bawahnya, ada juga dia lagi lewat belakang, iya. Nggak boleh nonjok, ya jangan. Itu jadi diperbolehkan. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah qatlul hayyah wal aqrab wa ma yu'dhi fi shalah. Membunuh ular ataupun kalajengking atau hal-hal yang dapat membahayakan ketika kita sholat. Ya. Lagi sholat Allahu Akbar, belakangnya ada singa, nggak boleh batal, mati. Atau depannya ada buaya, kita diam saja, ya nggak boleh, ya. Begitu. Orang kita dilewati cewek saja udah batal sholatnya, kan nggak boleh. Perempuan yang sudah haid itu nggak boleh lewat depan kita. Jadi alhamdulillah. Jadi itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, jadi membunuh binatang yang membahayakan kita itu boleh. Kemudian yang keenam adalah ghamzu rijli na'im lil hajah. Mencubit kakinya orang yang tertidur. Itu karena kebutuhan, itu boleh. Ya. Seperti Aisyah pernah kan kakinya orang Jawa bilang melanggrang di depannya Rasulullah. Dicubit oleh Rasulullah. Ini kakinya dia ini lagi, dia ambil lagi dari depan, dari arah kiblatnya Rasulullah SAW. Itu boleh. Ya. Termasuk kita menggeret anak ketika anak kita sedang sholat sampingnya kok ribut, boleh. Kita pegang itu boleh. Kita pegang kenceng itu boleh. Diperbolehkan. Ya, agar anak itu tahu, oh ya suruh tenang gitu. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh adalah khal'un na'li wa nahwihi athna'a sholati lil hajah. Melepaskan sendal atau sejenisnya ketika kita sholat karena alasan tertentu, maka itu boleh. Jadi kalau kita tentu kan nggak pakai sendal lah ya sholatnya. Padahal boleh pakai sendal, Pak. Ya, sendal boleh. Ya. Pak Haji misalnya mau praktekkan di masjid mana Al-Mutakin pakai sendal sholat, boleh Pak Haji. Tapi cuman yang lihat ya kaget orang pakai sendal kan. Tapi boleh Pak sholat pakai alas kaki, boleh. Jangan kan sendal, pakai sepatu saja boleh. Jadi gitu. Diperbolehkan sholat pakai sendal atau alas kaki. Cuman sekarang sekali lagi ya jangan sampai dipraktekkan, maka menimbulkan fitnah. Apalagi masjid-masjid kita bukan masjid terdahulu. Kalau terdahulu kan bukan lantai, bukan keramik, tidak ada karpetnya. Sekarang sudah bersih. Tentunya kita lepas sendal ataupun sepatu kita. Nah, diantaranya melepaskan sandal dan yang lainnya ya itu dibolehkan.
Misal melepaskan sesuatu yang membuat kita kurang nyaman dalam sholat itu boleh, sangat dibolehkan. Gitu. Kemudian yang ke-8 adalah al-busaqu fi thawbi aw fil mindil, yaitu ketika kita meludah di kain ataupun di sapu tangan kita itu boleh. Misal kita orang yang lagi bengek gitu kan, batuk-batuk terus gitu, kemudian rayaknya mau keluar, maka kita boleh ngambil ini sapu tangan, kemudian kita batuk di situ, meludah, maka itu dibolehkan, nggak mengapa, ya, itu tidak mengapa hukumnya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, kata Nabi, inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala ya qibla wajhihi qibla wajhihi. Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika dia salat, Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Fala yabsuqanna qibla wajhihi wala an yaminihi. Maka enggak boleh andaikan kita ingin meludah ataupun riak ke arah kanan ataupun ke depan. Maka wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al yusra. Fa in ajil tabihi badiratan falyakul bi thabihi hakadha. Jadi yang diperbolehkan untuk meludah ke arah kiri, ya boleh. Kalau memang lantainya menggunakan tanah, ya boleh langsung di lantai, itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak, kita menggunakan sapu tangan, ya kita gunakan sapu tangan. Tapi ke arah kiri, jangan ke arah depan ataupun ke arah sebelah kanan, begitu. Nah itu diperbolehkan. Kemudian yang ke-9, islahu thawb wa haqqul jasad fi shalah, ini boleh, yaitu membetulkan pakaian dan menggaruk-garuk yang gatal dalam sholat, itu boleh. Itu diperbolehkan, tidak membatalkan sholat. Jika memang dibutuhkan, ya, misalnya pakaiannya kenapa gitu dibutuhkan, boleh. Bukan nata-nata pakaian. Nah, ini namanya bukan membetulkan, tapi nata. Ataupun menggaruk-garuk badan itu diperbolehkan asal garuknya tidak berlebihan. Kalau madzhabnya Syafi'iyah, kalau sudah kebanyakan bisa batal sholatnya. Ya, kenapa? Karena sudah mengurangi kekhusyuan. Begitu. Nah kalau cuman garuknya sedikit begini doang sudah. Ya, jangan begini Pak. Gue ini mah orang yang nggak mandi sholat, ya. Jadi sudah nggak konsentrasi lagi sholatnya, begitu. Nah ini pernah terjadi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan sama Jarir Ad-Dabji, dia mengatakan bahwa Ali pernah sholat, wada'a yaminahu ala rusli yasarihi. Beliau kalau sholat sedekapnya begini, ya. Nah, begini ya. Beliau kalau sedekap begini. Lalu kemudian wala yazalu kadzalika hatta yarka'a ila an yusliha thawbahu aw yahuka jasadahu. Hal itu, ya, beliau kerjakan salatnya, artinya benar-benar tidak bergerak sedikit pun, ya, sampai beliau, melainkan kecuali ketika beliau ingin membetulkan pakaiannya ataupun karena ada bagian tubuhnya yang gatal kemudian beliau bergerak. Seperti itu. Ya. Taib. Intinya adalah bahwa kalau ingin menggaruk bagian tubuh kita yang gatal, maka itu diperbolehkan asal tidak terlalu banyak. Tapi kalau memang dibutuhkan banget karena saking gatalnya luar biasa, ya silakan, tapi juga jangan terlalu sering juga. Kadang kan ada ya bagian tubuh yang gatal sudah digaruk, sembuh gatal lagi. Kesel ya garuk seperti ini. Apalagi anak santri, asal garuknya nggak masuk aja begini Pak. Saya pernah santri Pak 5 tahun jadi tahu. Gitu ya. Taib, itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10 adalah tasbihu lirijali wa tasfiqu linisa'i dana basya'un fi shalah. Yaitu bertasbih, mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan bertepuk bagi perempuan ketika imam itu lupa dalam sholatnya, itu isyarat, itu boleh, ya boleh. Dan tepuknya cuman begini, ya begitu doang. Nah itu jangan sampai begini. Ini
bukan. Bukan begini. Ada sebagian mengatakan dengan ini ya. Ini, ya. Jadi begitu. Jadi kalau yang laki-laki subhanallah. Sebenarnya kalau sudah diingatkan laki-laki sih sudah cukup kan. Kalau wanita kan softnya di belakang. Kalau laki-laki sudah mengingatkan ya sudah. Jadi begitu ya. Itu diperbolehkan. Gitu. Kemudian yang ke-11 al-iltifatu yumnatan aw yusratan lil hajah. Melirik ke arah kanan atau kiri karena ada sebab boleh. Karena ada sebab ya. Bukan karena pengen tahu samping saya siapa nih. Maksudnya lirik kok baunya wangi ya, sampingnya siapa gitu. Oh mertua ternyata gitu. Salatnya diperbagus ya, batal salat kita, nggak dapat pahala. Atau calon kakak ipar misalnya gitu. Biar diterima kan ya. Itu boleh ya. Nggak boleh ya. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang untuk hajah ada sesuatu hal maka itu diperbolehkan. Kemudian yang ke-12 al-isyaratu bil yadi awir ra'si lil hajah, memberikan isyarat dengan tangan ataupun kepala. Kalau memang ada hajah kebutuhan itu boleh. Ya, itu diperbolehkan. Kemudian ke-13 raddus salam isyaratan ala man sallama alaik. Ya, mengucapkan salam ya, menjawab salam dengan isyarat bagi yang salam kepada kita itu boleh. Ya, boleh. Di sini disebutkan fa idza sallama 'alaika ahadun wa anta fi shalah fa minal ma'lumi annahu la yajuz an taruda 'alaihi kalaman. Jika ada orang yang mengucapkan salam kepadamu dan kamu dalam keadaan salat, ya, hakikatnya tidak boleh kita menjawab dengan ucapan kita. Lakin yajuz an taruda isyaratan bil yad, tapi boleh kamu menjawabnya dengan isyarat menggunakan tangan. Begitu. Seperti penuturan Ibnu Umar yang mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar ila Quba, ke Masjid Quba. Yusalli fihi, beliau salat di Masjid Quba. Faja'atul ansar, orang-orang Ansar datang, fasallamu alaihi, mereka salam kepada Nabi. Wa huwa yusalli, beliau dalam keadaan salat. Faqultu li Bilal, kemudian Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu yaruddu alaihim, ketika menjawab salam mereka? Hina kanu yusallimuna alaihi wa yusalli, ketika mereka salam kepada Nabi dan Nabi sedang salat. Qala, lalu kemudian Bilal mengatakan hakada wa basata kafahu wa ja'ala batnahu asfal wa ja'ala dhahrahu ila fawq. Jadi begini. Ya. Dia begini. Assalamualaikum, dia begini. Jadi begitu isyaratnya. Tapi juga aneh juga ya, tahu sedang sholat disalami kan begitu kan. Mungkin saat itu nggak tahu ya, para sahabat ternyata saat itu Rasulullah sedang salam. Tapi beliau menjawabnya dengan jawabnya. Nah, begitu. Ya. Tapi kita jangan dibuat-buat ya. Kalau ada orang yang sholat tahu ilmunya, kemudian kita assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Ya, buat main-main kasihan jawab begini lagi. Jangan ya, nggak boleh begitu. Ya, antum tahu dia sedang salat ya nggak usah disalami lah. Kalau yang salat kebetulan ngantongin batu ataupun batu batu. Oh itu, dilempar. Jadi begitu ya. Itu yang ke-13. Kemudian yang ke-14 raf'ur ra'si fi sujudi li tahaqquqi minal amri idza atala al-imam. Mengangkat kepala saat sujud untuk memastikan ya, untuk memastikan bahwa imam itu sudah berubah atau berganti posisi atau belum, itu boleh. Ya, seperti yang saya cerita kasus kemarin waktu kami safar di Pontianak itu. Memang saya sengaja menghindar untuk jadi imam karena biar ya orang setempat yang jadi imam kan begitu. Nah, kebetulan yang imam itu memang sudah ya sepuh ya juga nggak sepuh sih. Cuman begitu, ketika takbir intikal itu nggak pernah kedengeran. Tiba-tiba Allahu Akbar, baru sujud pertama sudah bangkit. Kita nggak tahu dia sujud apa enggak. Jadi kadang kita
Dengan perasaan aja sujud, duduk sujud, kemudian bangkit. Jadi begitu. Nah, kalau dalam kasus seperti itu kita tidak mendengar, kemudian kita ragu, ini imam sudah bangkit apa belum, boleh kita mengangkat kepala kita. Jadi melihat, mengetahui bahwa apakah imam itu sudah berubah keadaan, posisi ataupun belum. Maka itu diperbolehkan kalau memang butuh. Ya sampai samping kami itu ya juga nggak tahu imam itu sudah bangkit dari sujudnya, itu nggak tahu. Baru sujud pertama sudah bangkit. Ada nggak kasus seperti itu? Ada, ternyata ada. Dimanapun ada. Saya dapatkan di beberapa tempat. Kemarin di Pontianak, kemudian yang berikutnya dapat di Pemalang. Ya, ada begitu. Saya kira begini, kalau memang suara dia lantang, harusnya lantang sebagai imam. Imam itu harus lantang. Kalau memang suaranya sudah nggak mampu untuk lantang, maka suruh orang lain untuk menjadi imam. Jadi begitu ya. Imam harus lantang. Kalau memang nggak bisa lantang, masih pengen tetap jadi imam, pakai speaker yang keras. Begitu. Jadi suaranya kecil tapi bisa terdengar makmum. Jadi begitu harusnya, Pak. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-15 adalah an-nadharu fil mushafi wal qira'atu minhu fi salati nafilati lil hajah. Boleh kita melihat mushaf Al-Qur'an ya, dan membacanya ketika kita sholat sunnah. Karena kebutuhan ya, karena kebutuhan sekali lagi itu diperbolehkan. Ya. Tapi kalau sholat wajib saya tidak pernah mendapatkan dalil boleh untuk melihat Al-Qur'an. Ya, karena beberapa masjid ada yang menerapkan demikian. Jadi Al-Qur'annya ditaruh di depan. Kemudian ini bukan salat sunnah, salat wajib. Ya kalau imamnya nggak hafal Al-Qur'an ya nggak usah jadi imam. Cari yang hafal Al-Qur'an. Ya kan? Kalau misalnya andaikan di situ yang hafal paling banyak 2 juz ya nggak apa-apa, yang hafal saja yang digunakan. Kenapa harus takalluf, memberatkan diri? Nggak usah. Apalagi merusak posisi dalam sholat kita. Harusnya posisi pandangan kita ke arah tempat sujud, akhirnya ke arah bacaan Al-Quran, ke arah Al-Quran itu. Ya. Dan masih ada di masjid-masjid sekarang itu masih ada seperti itu. Ya, hendaklah dirubah karena itu nggak ada nas ataupun dalilnya. Itu aja kecuali sholat sunnah, dan sholat sunnah pun kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak usah. Misal jadi sholat imam sholat taraweh. Pengennya 1 bulan full 30 juz. Yo cari imam yang hafal 30 juz. Jangan lalu kemudian membaca begitu. Ya. Meskipun sholat sunnah diperbolehkan kan lil hajah karena ada alasan. Begitu. Alasannya nggak hafal Quran, jangan jadi imam. Ya. Persilakan yang lain yang hafal Quran jadi imam. Ya. Saya nggak mengatakan yang cuma hafal 1 juz, 2 juz, bukan. Ini namanya takalluf. Lebih baik hafal 1 juz lalu kemudian dia gunakan di ghairi nadhar, tanpa melihat Al-Qur'an. Tidak begitu. Itu lebih afdal. Ya. Karena kalau sudah melihat Al-Qur'an maka pandangan mata kita sudah tidak tertuju ke arah tempat sujud. Maka ini menyelisih sunnah, menyelisih praktek solat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Makanya kata Nabi SAW, ya ya, yang menjadi imam ya di antara kaum itu adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling banyak dan bisa membaca Al-Quran, hafalannya paling banyak. Ya. Syukur-syukur ada yang 30 juz. Kalau memang nggak ada ya yang mampu, ya kan, yang paling banyak hafalannya kan begitu. Ya, silakan menjadi imam, tapi jangan sampai ya dengan menggunakan alasan diperbolehkan kok membaca mushaf, nggak boleh. Siapa yang bilang boleh? Dalam sholat tidak diperbolehkan, kecuali sholat sunnah. Nah itu karena ada kebutuhan, ya begitu. Nah contohnya di sini. Ya, Fa'an Qasim, dari Qasim dia mengatakan ana Aisyata, bahwa Aisyah ummul mukminin kanat taqra'u fil mushaf fatusalli fi Ramadan. Ummul mukminin Aisyah membaca di mushaf ketika beliau sholat di bulan Ramadan. Ya.
Wa qala Al-Qasim mengatakan kana ya Ummu Aisyah abdun yaqra'u fil mushaf. Jadi seorang hamba saya menjadi imam, ya. Itu ketika itu dia membaca mushaf Al-Qur'an, mengimami Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi begitu ya. Itu di dalam bulan Ramadan, artinya ketika mengerjakan salat tarawih. Gitu. Makanya di sini disebutkan amma fa'ala hada fil farad fala yajuz. Adapun hal ini dikerjakan dalam sholat wajib maka tidak diperbolehkan. Wa kadzalika fin nafil idza lam takun hajah. Sebenarnya begitu pula dalam sholat sunnah kalau memang tidak ada kebutuhan. Begitu. Kalau dibutuhkan boleh, nggak dibutuhkan tidak perlu. Ya, semampu kita, nggak dipersulit. Kan kata Nabi apa? Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian baca yang paling mudah bagimu dari Al-Qur'an, begitu. Yang paling mudah. Itu yang paling penting. Wallahu taala alam bisawab. Nah, inilah terkait dengan perkara-perkara yang diperbolehkan, ya, di dalam sholat kita terkait dengan masalah perbuatan. Insyaallah kita akan lanjutkan di ucapan-ucapan yang diperbolehkan ketika kita sedang dalam sholat. Maka kita akan teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, Pak, silakan. Saya mau tanya nih, bagaimana kalau ada imam jadi imam? Nah, kebetulan sholatnya sholat maghrib. Kebetulan kesalahan tersebut ada setengah rakaat, taruhlah rakaat terakhir dia sujud, terus mestinya kan masih sujud lagi. Nah, terus kemudian karena lupa dia langsung duduk tahiyat. Nah, si makmum yang nggak ada ngingetin, imamnya yang memang lupa, jadi sampailah pada salam. Begitu salam baru ngomong subhanallah. Nah, si imam kan udah bingung, subhanallah ini salah apa saya? Padahal lu kan perasaan udah salam, udah benar, tapi nggak tahunya setengah rakaat. Jadi memang kalau dipikir emang agak susah tuh. Setengah rakaat persis rakaat terakhir baru separuh kita duduknya sampai dengan duduk tahiyat, sehingga si makmumnya ini mungkin barangkali kalau kita duduk terakhir terus kemudian posisinya udah kayak posisi musalam, kita ingetin barangkali akan ingat. Nah, karena ini nggak ada ngingetin, jadilah. Akhirnya bingung semua. Itu gimana Ustaz mau tegas? Baik. Kekurangan dalam satu rukun sholat berarti telah hilang satu rakaat itu, ya kan? Sebagaimana yang telah kita bahas pada rukun-rukun sholat sebelumnya. Di antara rukun sholat itu kan sujud. Jika seandainya satu sujud itu tidak dilakukan dalam rakaat itu, maka rakaat itu tidak dianggap. Artinya sholatnya kurang satu rakaat. Nah, karena ingatnya setelah selesai sholat, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika beliau sholat asar kalau nggak salah. Karena yang nggak salah ini bukan saya, tapi periwayat hadits ini mengatakan kalau nggak zuhur asar Rasul pernah sholat. Saat itu beliau sholat hanya 2 rakaat. Berarti kurang 2 rakaat lagi tuh. Lalu kemudian Rasulullah salam. Tapi setelah salam beliau ke belakang, kemudian beliau duduk di belakang. Kayaknya ada yang lupa sesuatu. Kemudian ada satu sahabat yang mengingatkan, "Ya Rasulullah, aqsarta sholataka? Apakah engkau mengqasar, meringkas salatmu?" Baru Rasulullah ingat. Kemudian beliau menambah lagi 2 rakaat. Setelah itu kemudian salam, kemudian sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Nah, sama kasusnya dengan ini Pak Haji. Jadi rakaat yang terakhir berarti tidak dianggap 1 rakaat. Sehingga selesai sholat, kalau masih ada waktu jarak yang dekat, maka saat itu pula bangkit lagi mengerjakan 1 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Setelah sujud sahwi harus salam lagi lah, ya sudah nggak usah salam. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian sujud sahwi 2 kali. Nah, ada sebagian ulama yang menyebutkan boleh sujud sebelum salam 2 kali. Setelah tahiyat selesai, lalu kemudian kita sujud 2 kali, kemudian setelah itu kita salam. Jadi begitu ya.
Jadi kalau ada kekurangan dari rukun berarti satu rakaat itu tidak dianggap. Nah, seperti tadi kasusnya, sehingga membutuhkan tambahan satu rakaat, sehingga harus ditambah satu rakaat dengan setelah itu kita sujud sahwi. Begitu Pak Haji, wallahu a'lam bishawab. Begitu juga dengan makmumnya. Hah? Begitu juga dengan makmum. Begitu juga dengan makmumnya, kan kurang juga semuanya Pak. Saat itu semuanya ikut. Cuma yang membuat batal pada waktu ya udah kita ulang lagi sekali. Oh, diulang lagi, diulang sholatnya. Enggak, tapi kan kita ngomong itu kan sudah jadi batal kan. Kita kan sholat di kesalahan tersebut, saya bilang ya udah ulang lagi gitu. Oh, diulang sholatnya berarti. Saya waktu itu mengulang, cuma karena ada bilang nggak boleh itu sudah batal Pak Haji kata. Karena itu kita sudah ngomong ya udahlah, jadi itu saya pernah sholat di sudah batal sholatnya. sudah batal. Dianggap begitu batal sholatnya, berarti diulang dari awal. Iya, itu maksud saya mau usah ulang, Ah, nggak sampai diulang. Enggak sampai diulang. Oh, begitu. Ya udah, Imam ini bilang batal sholatnya. nggak sampai bilang batal, Ulang lagi. Ya udah. Saya merasa saya kan salah apa gitu. Ternyata salahnya setengah rakaat. Setengah rakaat kan orang juga bingung. Iya. Saya begitu salam baru dibilangin, subhanallah. Subhanallah, kenapa sih orang mahir kan ini udah bener, saya bilang. Iya. Nggak tahunya setengah rakaat. Setengah rakaat. Saya makmumnya. Oh, gitu. Saksi hidup pasti ya. Ini curhat. Saya juga pernah ngalamin kan. Oh, begitu. Tadi ulang langsung keluar lagi. Oh, gitu. Jadi Jadi ulang kekurangannya gitu kan langsung Oh. keluar lagi. Iya. Oh, jadi itu boleh kita tambah, artinya ya kita ulang lagi satu. Ulang lagi satu rakaat Satu aja. rakaat, ya. Dengan sujud sahwi setelahnya. Alhamdulillah, ini kan jadi jelas Ustaz. Ada lagi? Dia mau tanya siapa? Iya, silakan. Kadang-kadang anak kecil kan kencing itu belum selesai udah dimasukin ke celana, tadi itu kalau lagi sholat kan kadang ikut sholat belum najis itu nempel ke kita, sholatnya kita sah nggak? Baik, najis itu hanya ada di tempat di mana najis itu ada. Jadi kalau anak kecilnya nggak nempel ke kita ya nggak mengapa. Misalnya kakinya anak kecil nempel ke kita ya nggak mengapa, karena manusia itu nggak najis. Bahkan sampai orang kafir itu najis nggak? Najis tapi najis maknawi, bukan najis secara hisi badannya. Wah, ada orang Kristen yang nggak boleh salaman, habis salaman cuci tangan, kan tidak, ya. Jadi najisnya sifatnya maknawi, begitu. Begitu pula anak kecil kan dia kan kencing misalnya nggak ini bersih kan, dia berarti yang najis di situnya. Jadi kalau badan kita misalnya nih nempel di badan dia ya nggak najis Pak. Nah, yang najis di tempatnya itu. Ini juga sebagai tambahan juga bahwa sekali lagi manusia itu nggak najis. Kita ini nggak najis, ya. Nah, makanya terjadi perbedaan pandangan tentang sperma itu najis apa tidak, kan dulu pernah kita bahas. Seandainya sperma itu najis ya berarti kita manusia najis karena kita terbuat dari sperma. Ada yang mengatakan bahwa sperma itu nggak najis, ada yang mengatakan sperma itu najis. Jadi begitu. Nah, lalu kemudian orang musyrik dia najis nggak? Najis di dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram. Orang-orang musyrik itu najis, tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Jadi najis yang dimaksud itu najis hissi ataupun najis maknawi. Hissi itu berarti badannya najis gitu loh. Ataupun maknawi, ya secara maknawi dia tidak boleh masuk ke tempat-tempat sucinya kaum muslimin, kan begitu. Nah, disebutkan beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud najis ya hissi, berarti masuk ke masjid manapun tidak diperbolehkan. Cuman saat itu dalilnya berkenaan dengan masuk Masjidil Haram. Sehingga sebagian ulama lagi mengatakan bahwa tidak najis, tapi najisnya secara maknawi karena dia orang musyrik begitu. Sehingga boleh masuk ke masjid selain daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dua masjid itu tidak diperbolehkan dan ini pendapat yang paling kuat. Sehingga nggak usah teriak-teriak ketika ada orang musyrik misalnya nih berkunjung masuk ke masjid, asal dia lepas sendal aja hormat ya ada masalah. Apalagi jika memang ada udzur, misalnya karena memang yang bisa bikin etalase misalnya orang musyrik, orang kafir misalnya, ya sudah nggak mengapa,
begitu. Ya, tapi kalau memang tidak ada uzur, nggak ada apa, pengen masuk ya tujuannya mau apa dulu kan begitu. Tiba-tiba nanti masuk masjid jadi pura-pura orang gila kan malah bahaya kan, kan begitu. Begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Iya. Waalaikumsalam. Jadi yang bagi salat dilewatin perempuan, kalau yang mahram batal? Enggak kalau mahram. Enggak ya? Iya. Ya. Tapi dilewatinya bagaimana? Dengan anak gitu, masalah. Tapi ada sutrahnya enggak? Ada beli sholat sunnah gitu, enggak ada sutroh. Enggak ada sutrahnya. Kalau memang tidak ada sutrahnya, dianggap sutrahnya itu sebatas tempat sujud dia. Sebagian ulama membolehkan begitu. Ya, makanya sekali lagi kalau sholat ya dekat-dekatlah ke tempat sutrah. Itu, jadi begitu. Allah a'lam bishawab. Cukup? Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.